La Nabi Abadah. Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, syukur Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo Pak Haji. Pak Haji keluar. Pak Haji kemana tuh? Jaringannya kayaknya. Ditunggu Pak Ustadz Daha. Siap, siap. Salam sejahtera. Assalamualaikum Pak Haji. Mana nih Pak Haji ini belum muncul? Nah, ada suara? Pak Ada Noval? Pak Haji. Ada suaranya ada. Gedein dikit. Aman. Ada suaranya? Aman, Ada Pak Pak Haji, Haji, ada aman. Ada ya. Baik, Oke. ini ada trouble. Ini Pak Noval yang ini kan yang keluarkan slide-slide-nya ya. Baik Video Pak Haji, feed baik. ini ya. Siap. Ya, Siap. oke. Malam ini saya mendapatkan judul yang cukup berat juga sebenarnya ini dari Abi Masturi. Terima kasih dah. Jadi akhirnya judulnya itu luar biasa itu, Agriculture Consultant Service. Ya kan? Jadi diarahkan oleh Abi Masturi bahwa malam ini kita harus melayani, harus menjadi pelayan-pelayan dalam rangka kita menjadi konsultan bidang pertanian. Jadi kita nih reseller yang tidak hanya sekedar menjual produk, tidak hanya sekedar memakai produk, tapi kita harus menjadi konsultan bagi pertanian secara umum dan pertanian yang berkelanjutan. Karena visi dan misi utama juga daripada PTBS ini di dalam rangka menghadirkan pupuk organik super aktif ini adalah agar kita semua sebagai reseller, sebagai ambasador yang mampu menjadi konsultan untuk pembangunan pertanian berkelanjutan. Artinya pembangunan pertanian yang didasarkan kepada pemanfaatan hasil yang sebaik mungkin dengan menggunakan pupuk organik super aktif. Ya, jadi dalam rangka lanjut anunya slide-nya. Ini nih. Jadi di dalam rangka ini pula jadi kita hari malam ini sebelum kita masuk saya juga sampaikan terima kasih dulu nih pada moderator ya Pak Noval Adrinal ya. Barangkali saya dengar akan hari Jumat akan mengajari kita semua tentang TikTok apa. Lalu kemudian terima kasih kepada Abi dan Umi yang Abi Masturi dan Umi Elis yang saya akhirnya jadi 2-3 hari ini belajar. Jadi tidak sepersep dulu. Ini judulnya itu cukup berat juga, Agriculture Consultant Service ini kan. Jadi mau tidak mau belajar lagi lah sedikit. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah menerjemahkan hari ini dari apa yang disampaikan karena semuanya pakai bahasa Inggris di flyernya itu. Ya kan bagaimana di situ tuh arah harvesting property artinya panen yang bisa memberikan hasil yang lebih baik kan gitu terjemahan secara letterleknya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini cocoklah dengan judul yang disodorkan dan sebagainya.
kalaupun saya salah menafsirkannya ya mohon dimaafkan ya kan, karena kita ini kan maha, karena Allah saja maha pemaaf, apalagi kita semua kan gitu. Jadi begitu saya terjerahkan karena kita berada di dalam dalam pembangunan pertanian, kita ini bukan hanya sekedar menjadi reseller atau penjual daripada produk yang dihasilkan oleh PT BSM dalam kaitan dengan pertanian, tetapi kita harus kita hadir di tengah-tengah masyarakat petani, mitra-mitra kita sebagai petani, sebagai apa namanya, sebagai petani itu kita hadir sebagai konsultan untuk tidak hanya menyodorkan pupuknya, tetapi kita mengajari bagaimana proses produksi yang bisa menghasilkan panen yang bisa lebih baik, lalu kemudian kita bisa membawa ke pasar untuk disajikan kepada konsumen, ya kan? Nah, karena itu dalam rangka membangun pertanian sebagai bekal kita sebagai konsultan pertanian. Jadi saya ini hari ini mendorong Bapak Ibu sekalian, para mitra, para reseller, untuk tidak sekedar mengetahui tentang produk pertanian PTBS ini, tetapi lebih didalami adalah kita ingin menjadi konsultan bagi usaha-usaha tani yang dijalankan oleh mitra kita, ya kan? Karena itu di dalam rangka kita melakukan tugas sebagai konsultan itu, paling tidak kita mempunyai pengetahuan tentang lahan dan dengan media-media yang akan digunakan di dalam apa namanya produksi tanaman itu, lalu kemudian bagaimana apa faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi peningkatan produksi, ya kan? Lalu kemudian bagaimana pengetahuan juga kita tentang pupuk superaktif ini dan bagaimana aplikasinya di tengah lapangan. Itu di dalam kerangka kita membangun pertanian berkelanjutan. Lanjut Pak Nova. Baik. Ya, lanjut ke slide-nya. Nah, jadi di dalam rangka kita membangun pertanian, jadi ada sesuatu lingkungan ekosistem yang ideal bagi pertanian itu adalah tentu kita kembali kepada lahan atau tanah tempat di mana kita melakukan usaha produksi itu. Jadi karena kita juga harus melihat bagaimana tanah itu kondisinya, teksturnya, lalu kemudian bagaimana kondisi sifat-sifat apa yang, karena di dalam tanah itu banyak sekali kandungan-kandungannya, di samping kandungan kimia, kandungan apa namanya derajat keasaman, sifat-sifat daripada tanah itu sendiri. Jadi itu lalu kemudian di dalam tanah itu sendiri juga banyak sekali bakteri-bakteri atau jasa trenik yang hidup di dalam tanah ini, jadi tentu juga akan bermanfaat juga di dalam proses produksi kita. Kemudian kita harus menguasai juga tanaman, ya. Tanaman itu apakah tanaman yang cocok di daerah itu apa saja, lalu kemudian di tanah mana tanaman itu juga bisa cocok tumbuhnya, lalu kemudian apa-apa saja kebutuhan-kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman itu. Nah, secara umum dan memang ada 13 unsur nutrisi yang diperlukan oleh tanaman itu. Ada yang makro yaitu NPK biasa kita sebut, lalu kemudian ada yang makro primer itu kan, ada yang makro sekunder yaitu ada sulfur, kalsium dan magnesium. Kan ada yang mikro juga yang secara ada 7 unsur yang ada di dalam apa namanya bahan-bahan itu, sehingga unsur-unsur unsur-unsur haranya sehingga tanaman itu bisa sehat dan produktif. Nah, yang tidak kalah pentingnya itu adalah bagaimana tentang air. Nah, air itu tidak hanya sekedar air, tetapi air itu mempunyai kualitas dan ada kandungan-kandungan mineralnya di dalam air itu. Jadi itu ada tentu ada kandungan oksigennya, hidrogennya. Jadi air itu sendiri itu berasal dari lingkungan kita, berasal dari hujan dan sebagainya, juga termasuk di penguasaan kita terhadap sebuah daerah itu
termasuk cuaca dan lingkungan tumbuhnya. Makanya di dalam pertanian itu ada ilmu yang dinamakan dengan klimatologi. Jadi ilmu tentang iklim. Jadi banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi kita di dalam rangka kita masuk di dalam dunia pertanian ini. Nah, tentu juga barangkali sebagai konsultan, kawan-kawan pun juga para mitra ini juga harus mengenal beberapa tanah gitu kan. Jadi ada yang untuk tanah pertanian itu kan 3 hal yang utama yang bisa kita lihat, yaitu ada yang disebut dengan tanah aluvial, yaitu tanah yang berasal dari endapan-endapan. Kalau misalnya ada hujan, ada banjir, air mengalir dan sebagainya, semua itu kan juga akan membawa butir-butir tanah, ya kan? Bukan butir-butir pasir di laut, tapi akan mendekati juga ke laut itu juga. Jadi endapan-endapan ini yang kita sering mengikuti di sepanjang aliran-aliran sungai. Karena itu banyak sekali pertanian-pertanian yang dilakukan di Indonesia ini mengikuti aliran-aliran sungai, ya, karena air dari gunung sana juga membawa material-material tanah yang akhirnya mengendap di suatu tempat, akhirnya jadilah itu tanah-tanah yang bisa kita gunakan untuk bercocok tanam atau berusaha tani, ya kan? Lalu kemudian tentu tanah ini juga lumayan tingkat kesuburannya karena material-material yang terbawa itu juga banyak sekali unsur-unsur hara dan sebagainya yang terbawa. Lalu kemudian tentu kandungan pH-nya lebih bagus lah di bawah antara 5 sampai 6. Kemudian jadi demikian dengan kondisi-kondisi itu dia mampu mempunyai kandungan-kandungan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Yang kedua ada kalau kita lihat di sini ada tanah yang disebut dengan tanah latosol, yaitu yang disebut dengan sebagai tanah merah ya. Ya, ini terbentuk dari pelapukan batuan-batuan sedimen dan metamorf. Jadi terjadi karena perubahan-perubahan alam sebagainya. Jadi ini seperti di daerah Sumatera ini tanah seperti latosol itu banyak sekali, karena itu tanah ini relatif sedikit lebih asam karena pH-nya di bawah 6,5, tapi kandungan organiknya sekitar 3-9% lah ya. Jadi ini disebut juga tanah liat ya, dengan struktur yang gambut. Jadi itu warnanya kecoklatan. Nah, ada tanah yang disebut dengan organosol. Jadi tanah ini juga lebih baiklah untuk tanah pertanian karena tanah ini juga mengandung humus dan tanah juga ini tanah gambut. Jadi kalau yang kita lihat humus itu berasal dari eh, sisa-sisa tanaman yang beratus-ratus tahun yang hidup di sekitar itu yang jatuh ke bumi dan jadilah sebagai bahan yang digunakan, unsur hara yang digunakan untuk nutrisi daripada tanaman itu sendiri. Lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat secara kasat mata bahwa di alam ini tentu ada bumi dan ada langit kan. Di atas langit itu ada matahari, ya kan, ada awan yang potensi menghasilkan hujan dan sebagainya. Sedangkan di dalam tanah itu juga kita berharap ada unsur-unsur unsur hara yaitu NPK dan sebagainya, dan juga ada tumbuh-tumbuhan yang juga berfungsi untuk meningkatkan produksi dan untuk memberikan hasil yang lebih baik, ada cacing dan sebagainya. Lanjut. Terus ya, jadi lalu kemudian di PTBS ini kita kenal ada yang namanya produk eco farming, yaitu produk yang
bagus sekali apa namanya pupuk organik yang mengandung unsur-unsur 13 unsur tadi. Di samping itu dia juga mengandung bakteri positif yang bisa merubah daripada humus dan karbon organik itu menjadi unsur hara yang bagus buat kita. Jadi manfaat daripada eco farming itu adalah untuk meningkatkan unsur hara dalam tanah, ya kan? Jadi karena eco farming ini juga punya di samping memiliki 3 unsur tadi, ada unsur makro, ada makro primer, ada mikro primer, dan ada juga unsur mikro, maka dia juga memiliki unsur bakteri, ya. Bakteri inilah yang memproses material-material itu menjadi unsur hara yang diperlukan, mengurai unsur-unsur hara itu menjadi nutrisi yang baik untuk tanaman, ya, mengurai bahan-bahan organik dalam tanah, meningkatkan pH tanah menjadi normal. Jadi ada yang tanahnya asam, lalu tanah yang dimana terlalu banyak sekali humus-humus material-material, sedangkan tanah basah itu tanah yang banyak sekali mineral alkali, ya. Jadi kalau di daerah-daerah tambang itu alkali itu dia biasanya pH-nya sangat tinggi, ya kan? Jadi dengan demikian di dalam tanah eco farming itu mampu mengembalikan kesuburan lahan atau melakukan restorasi daripada tanah itu sendiri untuk menjadi peranan eco farming ini. Seperti halnya misalnya banyak sekali di Indonesia ini daerah-daerah yang memang daerah pertambangan misalnya. Jadi BUMN atau masyarakat pada umum juga menggali tambang di suatu daerah situ, dan karena unsurnya adalah unsur logam lebih banyak. Nah, karena itu eco farming ini juga bisa berperan untuk mengembalikan kesuburan tanah kepada tanah-tanah yang mengandung lebih banyak logam. Lalu kemudian eco farming ini juga bisa memaksimalkan potensi produksinya, ya. Produksi karena dengan demikian tentu eco farming ini akan berikan nutrisi yang lebih banyak, menyediakan nutrisi yang lebih banyak kepada tanaman, lalu kemudian tentu dengan nutrisi yang diperlukan itu dia akhirnya tanaman itu bisa lebih produktif, lebih banyak hasilnya, dan juga eco farming ini juga bisa meningkatkan kekebalan, ya, meningkatkan imunitas, memberikan dari serangan-serangan hama dan sebagainya. Dengan demikian tanaman itu bisa menjadi lebih sehat. Sama aja dengan orang, ini makhluk hidup juga bisa sakit karena ada serangan hama dan bisa sehat untuk bisa memberikan produksi yang lebih banyak. Ya, tentu dia bisa mempercepat waktu panen, meningkatkan kualitas hasil panen. Nah, bagi petani, penggunaan eco farming ini sebagai pupuk organik tentu dapat bisa dapat memberikan dampak kepada efisiensi karena dia lebih murah dibandingkan dengan pupuk-pupuk yang kimia, pupuk yang dihasilkan dari kimia, kan, menjadi alternatif juga untuk mengembangkan, untuk menyeimbangkan dan bisa menekan daripada pupuk kimia itu di bawah 25%. Nah, ini eco farming. Terus, nah, bagi eco farming ini juga adalah ramah lingkungan, ya. Tentu terpeliharanya aneka ragam hayati dan keseimbangan ekologi bio pada permukaan dan lapisan tanah. Jadi eco farming ini bisa bisa merangsang pertumbuhan ekosistem, ekobiota, ya. Ada di situ kan karena ada makhluk hidup yaitu bakteri-bakteri yang ada dalam tanah, dan demikian di dalam tanah sendiri akan banyak unsur-unsur yang hidup, ya. Jadi kalau sudah ada masuk ke eco farming,
tentu karena ini kandungan bakterinya, maka tentu ada biota-biota di dalam tanah itu akan tumbuh dengan baik sehingga dia bisa menyuburkan tanah itu sendiri. Jadi contohnya tanah-tanah yang misalnya yang diberikan eco farming ini juga bisa tumbuh cacing, tumbuh apa segala sebagainya. Ya cacing-cacing itulah juga bisa menyuburkan tanah itu sendiri. Lalu kemudian terpelihara kualitas sumber daya pertanian dari segi fisik, hidrologis, kimiawi, dan biologi mikrobia. Jadi dengan adanya mikrobia-mikrobia yang ada di dalam eco farming ini juga dapat mengurai unsur-unsur di dalam tanah itu sehingga tanah itu bisa menjadi, kalau awalnya pH-nya lebih rendah, dia akan menuju kepada pH yang optimal yang digunakan oleh tanaman, yaitu antara 6 sampai 7, ya kan? Jadi tentu eco farming ini juga bebas dari pencemaran ya. Tidak ada pencemaran residu-residu dan sebagainya. Kalau kita menggunakan kimia dan sebagainya, tentu residu kimia itu bahkan tidak hanya residu itu ada di dalam tanah, tetapi juga dia terbawa oleh tanaman untuk menjadi buah. Itu resiko kita menggunakan pupuk-pupuk kimia. Jadi dibandingkan dengan eco farming ini, dia akan tidak ada residu di dalam rangka kita makan hasil daripada tanaman itu sendiri. Nah, ini juga menjaga kelestarian ya genetika tanaman. Yang selanjutnya tidak terjadi akumulasi senyawa yang beracun, ya kan? Karena dia karena eco farming ini juga apa namanya, karena mengandung juga senyawa-senyawa tadi, ada bakteri-bakterinya, dia tidak dapat membahayakan, tidak membahayakan, lebih-lebih pada batas ambang yang lebih banyak sebagainya. Jadi terdapat keseimbangan lah, ya kan, antara hama, penyakit, dan musuh-musuh alami. Jadi musuh-musuh alamiah itu dari tanaman itu sendiri punya musuh alamiah, dan kemudian punya tanaman itu sendiri punya sahabat juga. Ya, nah dengan adanya bakteri tadi bisa meningkatkan daripada imunitas tadi sehingga dia bisa, tanaman itu sendiri bisa tahan terhadap penyakit dan sebagainya. Jadi produktivitas lahannya bisa stabil dan berkelanjutan karena pengalaman kita selama ini dengan menggunakan pupuk kimia, akhirnya tanah itu akan habis unsur haranya, akan rusak tanahnya dan sebagainya. Dan itu menggunakan pupuk eco farming ini adalah untuk kita melakukan restorasi lagi kepada tanah itu sendiri, sehingga tanah itu sendiri harus kita kembalikan kepada aslinya. Ya tentu dengan terus-menerus kita melakukan menggunakan eco farming ini, lama-kelamaan pun juga akan meningkatkan mutu daripada hasil panen kita yang lebih tinggi, dan tentu juga apa namanya, memberikan hasil pangan yang lebih baik untuk kita. Terus, nah itu jadi 5 keunggulan produk based farming ini adalah tadi yang pertama adalah ramah lingkungan ya, ramah lingkungan. Nah, lalu kemudian yang kedua, kita apa namanya, tentu dalam perhitungannya dia ada efisiensi terhadap biaya. Jadi kalau kita dibandingkan dengan kita menggunakan pupuk kimia, lalu kemudian eh, dibandingkan dengan eco farming ini, tentu juga biayanya lebih efisien lagi. Jadi efektif meningkatkan hasil, baik di samping jumlahnya juga cukup banyak, tapi panennya juga lebih kecil, lebih apa namanya, panennya pun lebih baik. Ya, itu tentu ini praktis ya, bisa dibawa kemana-mana. Ini kan bisa dikantongi dan sebagainya, dan ini juga keunggulan base-nya adalah juga bisa menjadi peluang usaha buat kita semua. Terus, nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kalau kita melihat, kalau kita sebagai konsultan,
ya. Kita tidak boleh hanya melihat kepada pupuk eco farming itu sebagai faktor yang menimbulkan yang bisa membuat produksi kita lebih bagus. Kita tidak boleh hanya melihat, kita harus melihat secara komprehensif. Apa saja sih yang mempengaruhi peningkatan produksi daripada komoditi pertanian seluruhnya? Ya tentu yang pertama tidak hanya yang berasal dari pupuk, tidak hanya berasal dari kita menyediakan unsur-unsur atau nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Yang pertama adalah tentu hasil pertanian lebih bagus itu juga dipengaruhi oleh bibit, ya, bibit tanaman. Kalau bibit tanaman lebih unggul, nah itu juga apa namanya, bibit kan ada macam-macam tuh bibit tanaman. Ya, ada budidayanya, ada rekayasa genetikanya, ada proses membuat bibit itu sendiri, ada teknologinya sendiri juga, ada caranya juga, ya kan. Orang bisa menemukan varietas padi yang lebih bagus, orang bisa mengokulasi dan sebagainya sehingga bisa menimbulkan bibit-bibit tanaman yang lebih bagus. Sekarang kan orang bisa menemukan bagaimana duren montong, ya kan gitu, bukan hanya orang yang montok, tetapi juga ada duren montong kan gitu, ada macam-macam. Jadi ini bibit-bibit unggul ini diperoleh, ya, yang kita dapatkan ini, yang kita dapat di pasar yang dijual orang itu juga karena melalui proses penelitian, proses coba kiri kanan, disilangkan dan sebagainya. Itu perlu waktu yang lama juga, ya. Jadi kalau kita sebagai konsultan di dalam rangka kita melakukan pembinaan terhadap mitra kita atau calon mitra kita, tentu untuk memproduksi lebih baik. Jangan sampai nanti kita memberikan eco farming ternyata bibitnya jelek, ya karena akhirnya kan pupuk eco farming yang disalahkan kan gitu. Jadi oleh karena itu benih atau bibit unggul ini juga bagian daripada yang kita periksa sebelumnya, ya kan. Lalu kemudian yang kedua, apakah di tanah di mana tempat dia mau ditanam itu ada tersedia nggak bahan-bahan organik yang ideal? Ya kan, di samping tadi kita sudah mengenalkan jenis-jenis tanahnya, tentu ada bahan-bahan organik yang harus tersedia. Mungkin di situ pernah di suatu lahan itu pernah digembalakan ternak, sapi dan sebagainya, akhirnya kan kotoran-kotorannya kan juga jatuh di tanah itu, atau pernah ditanami pohon-pohon yang banyak, lalu kemudian kalau orang membuka lahan pertanian, ditebang-tebangnya tuh pohon tuh, dibakar-bakarnya. Itu kan juga bagian dari cara orang itu untuk mengambil, untuk mendekati suatu lahan yang sudah tersedia unsur-unsur haranya. Nah, itu juga bagian daripada cara kita untuk meriksa. Lalu kemudian kita periksa juga apakah cukup sinar mataharinya. Karena sinar matahari ini juga sangat berperan untuk dapurnya. Jadi kalau kita kalau kita hidup sebagai manusia, punya bahan baku, kemudian bawa pulang, kan kita tidak bisa makan mentah-mentah itu. Ya tentu mesti dimasak, mesti diolah sehingga kita bisa makannya lebih lezat. Nah, matahari ini adalah tempat dapurnya daripada nutrisi itu dimasak untuk digunakan oleh tanaman. Jadi nutrisi itu diambil dari dalam tanah, ke diangkut ke atas, ke daun, ya kan, oleh air yang ada di dalam pohon itu sendiri, lalu kemudian dimasak oleh daun dengan sinar matahari, kan gitu. Nah, lalu kemudian yang faktor yang juga menentukan adalah, ya tentu ada
teknologi juga ya. Ini teknologi mikroba ini yang dimaksud itu termasuk di dalam kita memberikan eco farming itu, kita memberikan mikroba juga kepada tanaman itu. Lalu kemudian kita mesti pH mesti kita cek ya sebelum kita tanam, ada alatnya itu. Kita ukur pH-nya berapa tanah itu. Karena pH yang kurang bagus, tanaman itu tidak mampu menyerap unsur-unsur atau nutrisi-nutrisi di dalam tanah itu. Jadi kalau sebuah tanaman itu kalau pH-nya di bawah 6, dia tidak mampu mengambil nutrisi yang ada di dalam tanah untuk dibawa ke daun untuk dimasak. Ya kan? Jadi apalagi di daerah itu tidak ada air dan sebagainya. Nah, tentu juga kita mesti mengukur ada kadar garam, ya kan? Jadi orang yang bertanam di pinggir pantai dengan air payor dan sebagainya tentu kadar garamnya tinggi, ya kan? Tentu berbeda dengan kalau kita bertanam di daerah pedalaman dengan unsur-unsur hara yang apa namanya yang lebih banyak dan sebagainya. Ini juga bagian daripada cara kita konsultan tuh mesti pelihara, mesti diselidiki. Jadi kita datang untuk memberikan apa namanya pengetahuan lah, pembinaan lah terhadap calon mitra kita. Apalagi pendekatan kita kepada pengusaha besar yang punya perkebunan besar dan sebagainya. Kadang-kadang kita udah lihat pohonnya banyak berhektar-hektar, ya kan? Tentu bayangan kita adalah dia pasti makan eco farming lebih banyak nih. Nah, tetapi agar alangkah bijaksananya kalau kita mau periksa dulu itu. Kalau kita memiliki calon orang yang punya perusahaan besar, lalu kemudian tentu kita wawancara deh. Kenapa sih? Kalau apalagi dia mengeluh hasilnya kurang bagus, apalagi dia mengeluh buahnya kurang dan sebagainya. Nah ini yang kita periksa sebagai konsultan terhadap apa namanya mitra kita, calon-calon mitra. Tentu ketersediaan air. Nah, kita usahakan juga untuk memproduksi itu di daerah-daerah yang memang mudah mendapatkan air. Di samping juga jumlahnya banyak, tentu juga kualitas airnya lebih baik. Jadi air kubangan, air comberan itu berbeda kualitasnya. Jadi dibandingkan dengan air-air yang datang air hujan atau air yang ada dari dalam tanah dan sebagainya, tentu air ini juga kalau misalnya terlalu banyak kandungan-kandungan yang logam yang berbahaya dan sebagainya atau apalagi air limbah ini juga bisa berpengaruh kepada apa namanya pH tanahnya tersedia lalu kemudian akan menimbulkan keracunan juga di dalam tanah kita. Kemudian ya tentu kelembaban udaranya juga harus diperhatikan ya. Jadi tentu nanti keseimbangan unsur-unsur hara di dalam apa namanya di dalam tanah itu sendiri apakah cukup apa tidak dan sebagainya kan itu diperiksa. Nah, tentu jarak tanam ideal ini juga nah jadi kita tidak boleh asal tanam juga dempet-dempetan sebagainya. Ya kalau dempet-dempetan seperti kampanye mobil itu kan ada yang mati gegencet juga. Ya, ada ayah, nenek, anak, apa segala itu kan kalau terlalu dempet-dempet kan ada yang mati juga nanti kan begitu. Jadi karena itu jarak tanam itu penting supaya pertama orang yang mengurusnya bisa jalan, lalu kemudian dia dapat sinar matahari, tidak tumpang tindih antara daun-daunnya dan sebagainya. Nah, tentu ini juga kita harus kita berikan pembinaan ya terhadap jarak tanaman ini. Kemudian pengendalian hama dan penyakit. Ini juga tidak kalah pentingnya dan sebagainya. Nah, menggunakan eco farming itu memang partnernya itu harus juga pengendali hama yang berasal dari makhluk hidup juga, ya kan?
Nah, dulu sebelumnya kita punya ekoplan protektor ya kan misalnya. Itu pengendalian hama yang bisa apa namanya yang merupakan makhluk hidup yang dipakai untuk menanggulangi hama. Tapi kalau karena produk itu sendiri tidak ada izin dan sebagainya, sehingga jadilah kita menggunakan pestisida, jadilah kita gunakan daripada anti hama dan sebagainya. Ya, nah gulma ini pun juga perlu dikendalikan karena ini jangan sampai nanti makanan yang ada di dalam tanah itu lebih banyak dimakan oleh gulma daripada dimakan oleh tanaman utama kita, ya kan? Ya tentu cara panen dan pasca panen, cara mengolah apa namanya hasil yang sudah dipanen itu sendiri pun adalah bagian cara kita juga untuk mengajarkan kepada mitra kita itu sehingga dia bisa hitungannya bukan hanya secara kuantitas ya, secara jumlah yang kita mau dapatkan, mau kita dorong untuk dia dapatkan produksinya, tapi dia juga harus mendapatkan hasil panen yang berkualitas. Karena pasar itu sendiri juga tentu akan apa namanya akan menginginkan satu produk yang di samping bersih, baik dan sebagainya, tentu bermutu dan berkualitas. Ya buah dan sebagainya yang berkualitas tentu harganya kan lebih tinggi, lebih mahal daripada jumlah yang sama, ya kan? Tapi kita tidak olah pasca panennya, tentu nilainya akan lebih rendah. Terus Pak, nah ini ada 13 faktor lah dalam rangka peningkatan produktivitas daripada sebelum belum nah ya daripada produktivitas tanaman. Nah, jadi kalau kita juga apa namanya kita juga harus tuntun ya kadang-kadang kan kita juga terlalu underestimate juga bahwa orang itu sudah bisa mengelola lahannya deh, ya kan? Lalu kemudian kita ngasih aja langsung pupuk sebagainya. Nah, tentu ini juga tentu ada cara kita untuk memberikan pembinaan terhadap mitra-mitra, apalagi petani, mesti hati-hati juga cara bicaranya dan sebagainya. Nanti kita jangan datang hanya untuk mengajari mereka, tetapi kita mesti menjelaskan. Nah, jadi bagaimana mereka mengolah tanahnya. Jadi membersihkan lahan sebagainya, lalu kemudian yang kedua membajak lahannya. Nah, lalu kemudian kita harus yakinkan kepada dia, sama mitra kita itu, kalau suatu lahan itu sendiri kita nilai itu juga akan sangat kurang material-material organiknya, tentu kita mesti taburkan dulu itu. Tai sapi kah, tai kerbau kah, jadi pupuk kandang, ya kan? Dan dolomit tadi kan ada kapur segala itu, ya kan? Nah, ini material inilah yang kalau sudah ada di dalam lahannya kita olah itu, yang kita bajak itu, nanti pada saatnya kita semprot dengan eco farming, maka eco farming itu yang ada bakteri di dalamnya, inilah yang akan merubah, yang akan mengurai pupuk kandang itu, yang akan mengurai dolomit-dolomit itu menjadi unsur hara yang paling baik, yang mengandung 13 unsur daripada yang ada di dalam kebutuhan daripada nutrisi itu. Nah, jadi dulu masih ada ekoplan protektor, jadi itu ditambahkan juga sekaligus disemprotkan bersamaan dengan eco farming. Di samping kita memberikan juga anti hama di dalam lahan itu sendiri, juga menyemprotkan eco farming itu untuk mengurai bahan-bahan organik tadi menjadi nutrisi yang baik, ya kan? Terus lanjut. Nah ini ya boleh nanti di apa namanya Rizal nanti akan
akan supaya dikirim semua kepada peserta. Inilah aplikasi daripada best farming, jadi standar operasionalnya. Jadi kalau kita menanam palawija, hortikultura dan sebagainya, ini ada aplikasinya. Jadi eh, eco farming itu ditambah dengan dulu masih. Jadi caranya itu untuk 1/5 tube eco farming itu, ya, satu tube itu kan 30 gram. Jadi 20% ini. Nah, kita larutkan dalam 4 liter air, lalu disemprotkan kepada tanahnya. Ini untuk pertanian. Jadi pertama itu untuk SOP daripada eco farming itu, lahan itu setelah dibajak dengan ditaburkan dengan bahan-bahan organik tadi, pupuk kandang dan sebagainya. Lalu kemudian kita semprot dengan eco farming. Lalu setelah itu setiap 2 minggu sekali kita semprotkan eco farming itu dalam 14 liter tangki itu, tapi kita campurkan dengan 1/3 saset fotosintesa, ya. Ya, jadi aplikasi pada daun dan sebagainya. Untuk luas ini untuk semuanya, untuk luas 1000 meter itu setiap sekali nyemprot itu untuk satu tangki yang 14 liter gitu. Jadi dilakukanlah pada umur 7 hari, 21 hari, 33. Ini untuk padi, ya, untuk padi dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita mau menanam padi dengan luasan 1 hektar, ya, ini jumlahnya kita butuh berapa tube eco farming, ya kan? Ada 16 saset fotosintesa, ada 2 tube eco farming. Kemudian karena kita belum gunakan eco plant protector, ya kalau ada sih, tapi kalau tidak ada ya kita gunakan yang 2 box best farming atau slow release juga, ya, untuk. Jadi ini tinggal tinggal dibaca, tinggal dihafal dan sebagainya. Ya, terus ini ada SOP yang sama, ada eco farming premium, ya, karena eco farming premium dan eco farming original itu, yang tadi original, ya, ini eco farming original itu beratnya kan berbeda. Jadi kalau eco farming premium itu beratnya 15 gram itu, sedangkan eco farming original itu beratnya sampai kepada 30 gram. Ini standar operasional daripada. Jadi prinsipnya, jadi sekarang ini tidak ada lagi, udah lebih praktis sekarang eco farming sekarang itu. Eco farming sekarang itu diambil yang misalnya 1/10 atau 20%-nya, lalu kemudian kita larutkan aja langsung kepada 14 liter air yang ada dalam satu tangki itu, lalu kemudian didiamkan sebentar, lalu kita bisa semprot lahan sendiri. Ya, asal tidak kita sentuh dengan tangan dan sebagainya. Jadi paling tidak H-3 lah kita melakukan penyemprotan daripada lahan pertanian. Jadi itu di dalam rangka kita menggunakan diajarin betul, bila perlu sebagai konsultan, ya tentu kita dampingi, ya, pada saat dan sebagainya daripada eco farming ini. Jadi itu terus, nah, jadi saya kira itu pengantar diskusi nih, Pak Noval, ya. Pernah pengantar diskusi. Silakan Bapak Ibu sekalian, saya juga sambil belajar lah, ya kan. Dalam waktu ini cukup banyak nih. Ini pukul 21, 1 jam saya memberikan, 1 jam kurang lah memberikan diskusinya. Selanjutnya kita diskusikan. Tentu Bapak sendiri punya pengalaman, punya pengetahuan dan sebagainya.
Mudah-mudahan saya bisa belajar dari apa yang didiskusikan pada malam hari ini. Itu Pak Noval. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selanjutnya Ya. nih boleh di chat ataupun siapa yang mau bertanya langsung ke Pak Haji bagaimana nih tentang pupuk farming tadi untuk penjelasan yang lebih ininya. Silakan, kalaupun yang mau lewat ini sebentar saya sambil cek juga nih yang Saya Pak Nova, saya. Oke, Pak Ep, silakan Pak Ep. Pak Ep, silakan Pak Ep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Haji. Ya, ya. Saya mau bertanya Pak Haji masalah bertahan ya pupuk eco farming lah. Nah, kalau palawija biasanya di kampung tuh kalau yang sebelumnya pakai pupuknya suka pakai urea terus pakai pupuk kandangnya juga. Nah, kalau bila mana pakai pupuk eco farming apa bagus juga nggak kalau setelah pakai pupuk kandang terus dipakai pupuk kandang? Kalau pupuk kandangnya misalnya disemprot dulu eco farming, nah nantinya ditaburkan ke palawija atau misalnya tomat, palawija tomat atau cabai itu gimana? Bagus enggak kira-kira? Ya. Terus ada lagi, nah yang buat padi juga kan itu kadang-kadang kan unsur pH tanah itu ada yang bagus, ada yang rendah. Nah, cara penyemprotannya itu apa ditambah dosisnya atau gimana? Itu dulu aja Pak Haji. Nanti kalau itu saya tanya lagi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Pak Aib ya? Ya. Ya. Bisa langsung, apa? Pak, Silakan, tergantung Pak, moderator nih. Oke, silakan langsung dijawab itu untuk Pak Ep, Pak Haji. Baik. Pak Aib, jadi Ya. eco farming ini adalah pupuk organik. Organik ini sudah tersedia juga di eco farming ini. Ada 13 unsur yang pokok yang diperlukan oleh tanaman. Ada makro primer atau NPK-nya ada kalsium, agar magnesium, ada mikron juga. Ditambah lagi dengan di dalam eco farming itu ada bakteri. Jadi dalam satu tube eco farming itu ada 1,67 miliar bakteri. Ada 1,67 miliar bakteri. Mirip-mirip aja lah, kita join 2,5 juta kan dapat 6,67 miliar ya. Iya. Ya kan? Nah, itu. Entah bagaimana, secara kebetulan apa tidak, kita join base 2,5 juta dapat 1,67 miliar. Di dalam eco farming ini ada 1,67 miliar bakteri. Bakteri ya. Oh. Ya, nah bakteri ini sebelum palawija itu dikelola, kasih dulu tuh kompos pupuk kandang. Pakai pupuk kandang dulu ya. Kita harus yakinkan kalau di tanah kita itu, kita ini tidak pernah memberikan pupuk kandang apa segala di tanah kita, lalu ternyata kemudian kita semprotkan eco farming. Itu tidak cukup unsurnya, maka kita masih perlu juga pakai pupuk kimia sebanyak 20-30%. Oh, 30% ya. Ya kan? Tetapi kalau kita sebelum tanam itu, pada saat kita mengolah lahan itu, kita menebarkan dulu pupuk-pupuk kandang. Lalu kemudian juga kita memberikan dolomit. Dolomit itu kan zat kapur sebenarnya, ya kan? Sudah dikasih itu, baru kita semprotkan dengan eco farming. Kita yakin bahwa di dalam tanah kita ini sudah akan banyak unsur hara. Karena bakteri ini, dia merubah tai sapi, merubah kotoran-kotoran yang berasal dari pupuk kandang tadi, dia rubah menjadi unsur-unsur yang diperlukan. Karena dia bisa mengurai nitrogen di dalam
kotoran-kotoran hewan tuh, kotoran kandang apa sebagainya itu, dia urai, nggak berbau lagi, malah menjadi unsur hara yang diperlukan. Namanya adalah karbon organik, ya kan? Jadi kita kasih dulu. Ada lagi sekarang teknologi, kita tidak perlu pakai kompos, tidak perlu lagi pupuk kandang, ada juga kita bisa berikan batu bara. Oh, tapi batu bara yang diolah, bukan batu bara yang dipakai untuk masak-masak itu, untuk kompor. Nah, bukan. Batu bara tapi diolah sedemikian rupa karena batu bara itu kan adalah merupakan hasil daripada apa namanya tanaman tahunan apa segala yang sudah mati di dalam tanah yang ratusan tahun, dan itu juga unsur karbon apa namanya karbon organik tuh, karbon organik. Nah, itu disemprotkan ke kandang. Jadi kemarin itu waktu saya ikuti pelatihan, 1 kilogram batu bara yang diolah itu, 1 kilogram disemprotkan, kasih 14 liter air, disemprotkan ke dalam Tanah luas itu. 1000 meter. Tanah. Nah, tanah, disemprotkan tanahnya. Baru dikasih eco farming. Nggak perlu pakai kimia itu. Karena di dalam tanah kita ini sudah kita yakinkan banyak sekali karbon organik yang sudah tersedia di dalam tanah kita. Tapi kalau kita yakin bahwa di dalam tanah itu belum tersedia cukup mengenai karbon organik, maka itu perlu kita berikan pupuk kimia, nambahnya 20-30%. Kan begitu. Ya kan? Itu Pak Ep. Jadi diberikan sebelumnya, jangan sesudahnya. Ya, Pak Haji, ya. Nah, ada tadi kan saya lihat ada SOP cara membajak tanahnya itu, ya kan sudah ada di dalam materi itu, boleh diminta nanti sama A dan sebagainya sudah saya kirim tuh. Nanti bagaimana SOP daripada eco farming dicampurkan. Base farming itu campuran eco farming kan, produk farming dari PT BES itu kan ada eco farming, ada fotosintesa, ada apa namanya base farm, yaitu foto apa namanya pilosrolis bahasa dulu kan. Nah ini bagaimana mengkombinasikan? Nah itu di dalam SOP itu. Nah nanti tinggal Bapak hitung. Biasanya itu adalah dalam 1 hektar itu diperlukan 25 saset. Ya kan? 25 saset itu berapa? Itu 2 RO. Cuma 2 RO itu. 1 RO kan berapa? 16 kan? 16. 16. Jadi 16 kali 2 30 ya. Cadanganlah 5 sebagai untuk tanaman kecil-kecil. Jadi dengan 2 RO itu sudah cukup untuk apa namanya? Untuk olah tanah itu 1 hektar. Dibandingkan beli pupuk kimia itu sampai 5 jutaan. Ya kan? Sampai 5 jutaan. Ya. Jadi dan ini juga lebih praktis digunakan. Lebih yakin, lebih praktis digunakan. Tapi sekali lagi, jangan kita juga tidak boleh hanya sebagai konsultan, jangan mengandalkan juga eco farming aja, karena eco farming itu berhasilnya tuh dia bukan berdiri sendiri, dia juga tergantung juga kepada unsur-unsur lain untuk keberhasilannya. Ya, jadi jangan Bapak begitu sudah kasih eco farming ternyata panennya kurang bagus, nanti yang disalahkan PT BES. Jangan. Tadi saya udah kasih 13 unsur yang mempengaruhi kita untuk memproduksi itu. Ya, Bapak ini menjadi konsultan, datang ke sana tuh dalam petani yang besar, dalam pengusaha yang besar apa segala itu datang lengkap. Ya kan? Datang lengkap sebagainya ini sebagainya. Jadi harus dikuasai lebih banyak ilmunya itu. Masih banyak yang kita pelajari gitu. Ya Pak Eb ya? Ya, Pak Haji, makasih banyak. Oke, Assalamualaikum Pak warahmatullahi Haji, wabarakatuh. Pak Jadi, Ya. bikin tambahan. Kalau untuk Eco Plan Protector untuk saat ini di PT BES itu sudah tidak rilis lagi Pak Haji. Kalau untuk Eco Plan Protector itu saja Pak Haji. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Ustadz Daha nih Pak Haji.
Silakan Pak Ya. Ustadz. Ya, Oh, ini Pak Haji kayaknya keluaran dari IPB ya, pinter banget nih. keluaran apanya? Kok saya keluar? Kan saya baru masuk nih. Iya, kayak keluaran dari IPB gitu, insinyur pertanian. Subhanallah. Pak Haji, Iya, kita mohon belajar izin Pak Haji nih ya, bertanya Pak siap. Haji. Ini Ya, kan siap. Ekopam ini di katalog disebut pupuk organik super aktif yang mengandung unsur hara yang lengkap. Artinya lengkap itu kan sudah tidak memerlukan unsur hara yang ada di dalam tanah. Artinya udah disempurnakan di situ. Jadi ketika unsur hara ini nggak ada di dalam tanah, ya inilah pelengkapnya, Pak Haji. Bukannya begitu, Pak Haji? Jadi harus ada penunjang-penunjang lagi gitu, menurut Pak Haji bagaimana? Karena di katalog Langsung ini nih. adalah Ya, pupuk organik super aktif yang mengandung unsur hara lengkap. Artinya lengkap itu udah sempurna banget gitu kan. ya. Dengan memanfaatkan teknologi mikroba gitu kan. Hmm. Nah, itu yang pertama ya Pak Haji. Yang kedua, saya bertanya juga itu tentang efek kepada dampak lingkungan seperti ke ikan. Kalau di kampung itu kan suka dipadukan kayak padi itu dengan ikan ya. Jadi apakah ada dampak ke ikan gitu ketika dikonsumsi manusia atau ke Eco ayam? farming nih. Ya, Eco farming ini. ya eco farming ini. Atau ke Oh. makhluk lain seperti ayam, ketika kita menyemprotkan ke tanaman, itu ayam suka makan dedaunan itu kan, itu ada dampak enggak ke ayam itu? Mohon dijelaskan Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Ya, baik. Pak Ustadz, jadi di dalam eco farming itu memang sudah terkandung 13 unsur yang diperlukan oleh tanaman. Ada unsur primernya yaitu Iya. makro primer itu NPK, lalu kemudian ada yang 3 yang lain yang mikro, lalu kemudian ada yang unsur mikronya, ya kan? Nah, tentu kan kita bicara unsurnya lengkap, ya kan? Kita bicara unsurnya lengkap, tapi kan kita harus pada jumlah, kan begitu? Jumlahnya berapa banyak, ya kan? Jadi kalau kita hanya bertani 1000 meter ya cukup lah satu tuba itu kan. Tapi kan kita jumlahnya banyak nih. Nah, alangkah baiknya ini karena bakteri yang ada di dalam eco farming itu mampu mengurai unsur-unsur hara yang ada di dalam kotoran-kotoran hewan tadi, dia diurai. Kalau misalnya sekarang ini kotoran hewan, tai sapi, tai ayam, apa dikasih langsung kepada tanaman, itu begitu jumlahnya banyak pun nanti mati tanamannya. Karena apa? Karena nitrogen yang ada di dalam kotoran-kotoran itu belum diurai menjadi lebih kecil, belum terurai menjadi lebih kecil, ya kan? Nah, bakteri-bakteri yang ada di dalam eco farming ini adalah mampu mengurai, ya, mampu mengurai sehingga menjadi unsur-unsur hara yang baik untuk tanaman. Begitu diurai, tumbuhlah banyak sekali cacing-cacing ada di situ dan sebagainya. Tanahnya menjadi gemburnya lebih bagus dan sebagainya. Coba aja nanti dipelihara di dalam tanamannya, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, justru untuk ayam dan ikan tuh lebih bagus dengan dia berikan kepada eco farming itu. Eco farming ini karena ada bakteri di dalamnya, itu disebut bakteri positif yang ada di dalamnya, itu kita sebut dengan probiotik. Probiotik ini dia akan menekan bakteri jahat yang ada di dalam ayam dari ternak apa segala itu. Dia tidak mampu berkembang bakteri-bakteri jahat, tapi dia dorong untuk berkembangnya bakteri-bakteri yang baik. Nah, di dalam ilmu ternak itu kita sebut dengan probiotik. Malah eco farming ini bisa dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan dari peternak itu. Ya kan?
Nah, apalagi dengan ikan dan sebagainya, begitu disemprotkan atau begitu dituangkan ke dalam air dalam kolam, dia akan menimbulkan tumbuh plankton-plankton sebagai untuk makanan ikan sebagainya. Nah, Oh, yang harus dihindari itu adalah bagaimana supaya ikan dan ayam itu tidak tersentuh dengan barang-barang kimia ataupun pestisida-pestisida yang bisa bisa meracunkan dan sebagainya. Nah, itu yang kalau paling yang dicampur, apa? Baji, izin Baji, Ya, kalau ya, dicampur dengan makanan, kalau misalnya ikan, makanan kepelet itu dicampur tuh, nggak apa-apa. itu bagus. Campur, Bapak apa namanya? Bapak encerkan dulu, campurkan dengan dengan pur pelet-peletnya, dengan pakan lele, pakan ikan sebagainya, tuangin. Nggak ada lagi bau kolamnya itu. Di kolam itu sendiri bercampurlah apa namanya, kencingnya ikan, tainya ikan sebagainya. Nanti mabok deh ikannya lama-lama. Eco farming ini mampu menetralisir itu semua, menjadi tidak berbau Oh, itu kolamnya. Itu. subhanallah. Itu menjadi tidak berbau dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu saya tambahkan sedikit. Sekarang ini kan kita juga berpikir eh, ini kan sarana kita untuk cari duit, kan gitu. Betul, betul. Bukan hanya sekedar disodorkan kepada orang ini pupuk Iya. organik ini. Ya, Bapak bisa bertani, Bapak bisa beternak dengan menggunakan eco farming. Sekarang ini kan tinggal kita hitung. Banyak orang yang juga melakukan usaha tani tidak punya sawah. Di halaman-halaman rumah sebagainya bisa kita produksi. Mau produksi buah, mau produksi sayur sebagainya. Ya kan, mau pakai apa tuh, pipa-pipa apa itu namanya, eh, yang pakai air itu bisa Paralon, digunakan. Apa namanya? paralon. Lalu kemudian pakai pot-pot sebagainya. Iya. Bisa. Orang sekarang kan orang di luar negeri itu rumah bertingkat tak ada sawah, tapi disitulah ditanam sayur. Ya, jangan bawa tai sapi apa segala di dalam rumah tingkat itu. Kasih eco farming, campurkan eco farming. Wah, kita bisa akrab dengan bahan-bahan organik. Jadi nanti Pak Ustadz Daha itu bisa membuat apa namanya di rumah tingkatnya itu memproduksi sayur, kangkung kah, ya kan? Lalu Iya. kemudian memproduksi. Jadi ini baru benar kita. Jadi kita pakai produknya, kemudian kita cerita. Ini kan PCA juga namanya itu. Itu Iya. cara. Itu cara PCA juga caranya tuh. Jadi kita buat di halaman kita, Iya. wah ini saya mau PCA nih, mau tanam sayur apa segala. Nah, jadi itu apa namanya, kita tidak berteori saja tentang pupuk eco farming. Nah, diajarkan oleh PTBS itu kita mesti PCA, pakai Iya. produknya, lalu kemudian kita bisa jual sayurnya. Ya kan, kalau kita jual sayur kan ada tuh bisa kita pakai ongkos untuk PTBS-nya kan gitu. Iya. Nah, itu. Nah, Manfaat semuanya. gitu Pak. Jadi kita ini saya tentu kita saling, kita harus terus, kalau kita mau menjadi seorang yang suka kepada pertanian, kebetulan kita nih punya produknya yang luar biasa. Hobi kita ini, kesukaan kita, kita jadikan sebagai hal-hal yang produktif yang mengembangkan usaha kita. Lalu kemudian secara ekonomi kita juga ajarin tetangga. Kalau kita tinggal di kampung bertetangga, padahal Ustadzah menanam sayur kayak begini-gini, ajarin tetangganya, dia bisa menghasilkan. Suatu saat nanti dia join base itu dengan usaha hasil sayur mayurnya, begitu Pak. Iya. Nah, Pak Haji, satu lagi nih Pak Haji. Ini untuk batang keras yang menyangkut kayak duren, kayak kelapa, itu tetap prioritas ke tanah gitu, nggak disemprot ke daun gitu. ya kalau Bapak bisa naik ke pohon yang tinggi-tinggi durian pas gaya, nggak apa-apa disemprot aja.
Enggak, Tapi ya maksudnya Bapak naik prioritasnya helikopter di apa Tasik gimana? gitu. Hah? Ya kalau kayak padi kan padi Jadi udah tumbuh 40 hari nih. Udah 40 ah, hari disemprot di daunnya gitu. iya, batangnya daun. Batangnya daun. Jadi berbeda dengan perlakuan kita. Ini ada dua prosedur tuh best farming itu yang saya tadi bisa dibaca. Yang pertama untuk padi dan sebagainya, palawija tentu yang pertama dalam olah tanah perlu diberikan dulu eco farming yang disemprotkan pada eco farmingnya, lalu kemudian karena situ sudah bercampur dengan eh, eh, pupuk kandang dan sebagainya. Nah, setelah itu waktu 7 hari, 15 hari dan sebagainya, semprot daun sama batangnya, Hmm. semprot dari bawah, Iya, iya. ya kan? Karena Iya. dia akan masuk kepada tanaman itu melalui mulutnya. Jangan dikasih di pantatnya itu, masuk ke, Hmm. jangan dikasih di punggungnya, disemprot masuk ke mulutnya. Nah, mulut daripada daun itu tanaman itu ada pada bagian Batang perutnya itu daun itu daun. semprot ke atas. Ada saatnya semprotnya kan pagi hari lah antara jam 9-10 kan gitu kan. Iya, iya. Semprot situ. Jangan disemprot dari atas. Iya. Nanti tidak masuk ke pada mulut Akar. daunnya. Iya. Nah, gunanya juga kita menyemprot itu eco farming itu dan sebagainya. Eco farming itu bakteri-bakteri itu juga mampu menangkap nitrogen yang ada di udara. Nitrogen yang ada di dalam tanah itu cuma 15%. Sedangkan yang ada di udara di sekitar kita ini ada 80-an persen nitrogen. Lebih besar Nah, ya. eco farming itu mampu menangkap nitrogen itu menjadi nutrisi juga bagi tanaman-tanaman kita. Ya kan? Ajaib Nah, banget ya, Kak. sedangkan ya, Ajaib banget ya. oh iya, ini kan Subhanallah. Tuhan Allah itu kan sudah menciptakan banyak kepada kita. Dia Betul. berikan tanaman, dia berikan udara, dia berikan macam-macam. Sampai kita ini tidak pernah puas. Karena kita tidak pernah puas, Allah bertanya kepada kita, Ustadz, Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kan Betul. begitu katanya. 31 kali Allah bertanya kepada kita itu dalam surat Ar-Rahman itu. Nah, Betul. mengenai pertanian ada dalam surat Ar-Rahman itu. Nah, ini kok saya Hmm. ngajarin Ustadz lagi ya. Mohon maaf. Jadi Subhanallah. itu Pak Ustadz. Dalam surat Ar-Rahman itu Allah menyediakan apa makanannya lezat-lezat, apa segala apa yang kau tidak syukuri. Iya. Maka Allah bertanya, Fabi ayyala rabbikuma tukadziba. Kan begitu Pak Ustadz. Betul, betul. Nah, itu di dalam tanaman-tanaman keras harus juga perdalam juga. Kita tanam apa nih? Perlakuannya beda-beda. Ada tanam jeruk, ada tanam durian, ada tanam dan sebagainya. Mesti juga ada olah tanahnya itu. Dalam membuat lubang itu sudah ada prosedurnya. Ada lapisan-lapisan yang dibuat. Kemarin kita belajar juga itu. Ya kan, dalam membuat lubang untuk buat durian itu, jangan asal digali aja langsung tancap duriannya. Enggak. Jadi kita buat dulu lubang itu sedemikian rupa berlapis-lapis. Ada kotoran ternak dulu, ada dolomitnya, baru dikasih ekofami. Jadi bertahap sehingga di dalam lubang itu sudah cukup tersedia bahan baku untuk makan dia sampai dia berbuah. Kan begitu. Baru nanti pada saat dia masih kecil sampai umur yang terjangkau oleh semprot, ya semprot. Tapi kalau dia sudah gede ya udah kita tanam aja atau siram. Nah, siram sekarang tuh di dalam penelitian-penelitian itu tidak hanya eco farming saja atau tidak hanya pilostroli saja yang diberikan, dikombinasikan dengan kita menyiramkan dengan fotosintesa. Jadi setelah dikasih best farming sekarang ini disebut fotosintesa apa pilostroli itu disirami lagi dengan apa namanya fotosintesa sehingga terjadi buahnya lebih bagus dan sebagainya. Nah itu tentu dalam 2 jam sih saya memberikan pengantar aja. Mudah-mudahan kalau kita ingin menjadi petani yang profesional,
untuk menjadi konsultan yang profesional, tentu kita di samping baca, kita rajin juga ikuti Zoom yang ada di dalam PTBS itu. Di PTBS itu kalau nggak salah Pak Wawan tuh setiap hari apa sudah itu dia suka kasih Zoom juga tentang apa namanya. Tapi Pak Haji sayang banget ini. Ya. Sayang banget ini Ekopam itu keluarnya udah baru 4 tahun. Saya lebih 40 tahun di kota. Pas balik ke desa tanahnya udah dijualin Pak Haji. Oh ini kan soal itu kan soal waktu saja. Ntar lagi Bapak dapat 1,67 miliar, tanah apa yang tidak bisa dibeli? Kan begitu. Assalamualaikum, Pak Haji boleh bertanya nggak? Waalaikumsalam. Silakan. Boleh tuh lanjut Pak Haji. Ya. Lanjut Pak. Ya gini, saya kan Ya. tanah saya itu tanah gambut. Tanah gambut itu kan percampuran kapur dan seperti dia bisanya ditanam kelapa. Sedangkan saya juga mau nanam padi. Kalau padi itu kan palawija. Jadi sedangkan pH-nya itu pH tanah itu cuman sekitar 4 dan kurang dari 6. Jadi apakah bisa saya langsung masukkan ekofarmit ini, lalu prosesnya bagaimana saya mau menggunakan ekofarmit ini Pak Haji? Karena insya Allah kalau ini cocok, ratusan hektar di itu tanah mau ditanamin palawija atau itu padi. Jadi kemarin itu juga saya sudah melapor sama Ibu, kata saya kalau pupuk sih insya Allah saya mau, kalau masalah yang kecantikan atau apa saya punya di Cina, dari Cina. Tapi kalau palawija saya belum tahu. Jadi bagaimana di sana kalau tanah gambut, kan di daerah Sumatera atau daerah seberang sana banyak kan tanah gambut dan tanah kapur. Nah, lalu pH-nya saya tanya pertanian tidak cocok dengan itu. Kalau pertanian itu dia mengasih pupuk vulkanik dengan dicampur dengan pupuk pupuk kandang. Orang daerah kan sudah nggak mau lagi begitu. Kalau pupuk kandang itu kan udah zaman dahulu, ada kan sekarang pupuk yang dijual katanya gitu. Jadi saya juga bingung. Jadi bagaimana cara mengeksplorasikan untuk tanah gambut ini Pak Haji? Mohon penjelasan Pak Haji. Karena punya saudara banyak kan petani. Ya. Sudah Bu? Siap. Terima kasih Pak Haji atas responnya. Semoga Pak Haji sehat selalu. Amin. 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 Langsung Pak Rafa. Oke, langsung Pak Haji. Langsung ya. Oh ya. Ibu, jadi dalam rangka kita mau masuk ke dalam usaha tani ya. Jadi kita kan bukan sekedar menanam, ya kan? Iya, betul. Apalagi dalam luas yang cukup besar. Tentu kita hitung, kan kita hitung juga. Jadi lahan gambut, bagaimana saya bisa mengolah lahan ini sehingga bisa diperbaiki pH-nya dari 4 itu menjadi 6 atau 7 dan sebagainya. Tapi kan Ibu hitung dulu berapa biaya yang saya gunakan untuk meningkatkan pH tanah ini. Ya kan? Iya, Pak. Nah, sehingga makanya kenapa orang tuh bertani di tanah gambut itu tidak banyak berhasil, karena pertama dia tidak mengolah dulu lahannya itu menjadi baik pH-nya, dan untuk menjadi pH lebih baik tentu makan biaya banyak kan gitu. Ya kan? Betul. Jadi kalau tanah gambut itu memang peruntukannya minimal sekali untuk pertanian sebagainya. Karena nanti Ibu akan berhadapan dengan biaya yang cukup tinggi di dalam pengolahan lahannya. Ya kan? Belum lagi nanti pas Ibu panen harga produknya lebih rendah. Nah, ini Ibu mau cari untung apa nanti mau cari buntung?
Kan begitu. Jadi karena itu, kalau ibu mau coba dalam luas yang kecil dan sebagainya, ya tentu lahan gambut itu kan bisa aja kita memberikan dolomit, memberikan masuk juga pupuk dan sebagainya. Dicoba dulu dalam luas yang kecil, lalu kemudian ibu gunakan juga eco farming ini untuk memupuk yang jumlahnya 1000 meter kah atau 1 hektar kah dan sebagainya. Jangan bicara ratusan hektar dulu, puluhan hektar dulu, karena biayanya Iya. cukup tinggi nih kalau apalagi di situ misalnya sumber airnya kurang gitu kan, irigasinya apa segala kan gitu. Air Biasanya asin, lahan Pak Haji. gambut ya, Air nah itu asin. dia. Kalau air asin itu juga apalagi unsur garamnya kan lebih tinggi dan Tinggi. sebagainya Iya, ya. tinggi. Jadi memang sudah ada peruntukan masing-masing daerah itu. Jadi daerah itu daerah yang gambut, daerah rawa, daerah apa itu sudah ada peruntukannya untuk tanaman apa ini. Ya kan? Kelapa. Jadi Allah juga mensandingkan bahwa di lahan apa tanaman apa dan sebagainya itu sudah dipasangkan dan sebagainya gitu. Jadi harus dipertimbangkan bagi kita yang menjadi konsultan nanti, jangan dilihat ratusan hektar lalu kemudian kita hantam aja, nanti orang tuh rugi bagaimana? Jadi bagaimana mengolah lahannya itu sedemikian rupa, biayanya cukup apa tidak, efisien apa tidak, ya kan? Dihitung, ya kan? Karena kita akan berhadapan dengan hasil akhir itu berupa keuntungan, kan ada sisa hasil usaha juga yang kita mau kan gitu. Nah, kalau sudah sisa hasil usahanya lebih banyak, ibu nanti akan menggunakan produk kecantikan dari PT BES. Dan jangan dari Cina lagi. Iya. Siap, Itu Bu ya. siap. Iya, Ya, baik. oke. Pak Haji Ya. satu lagi. Pak Haji satu Ah. lagi. Oke, bentar ya. Ini kalau pertanian insya Allah saya itu kan kalau misalnya itu nutrisi, kalau tadi kan Pak Haji bilang fotosintesis itu, kalau setahu saya, mohon maaf Pak Haji bukan menggurui kayak saya juga dari IPA. Kalau fotosintesis itu adalah perpaduan antara daun dengan sinar matahari atau vitamin D. Jadi itu fotosintesis, dia artinya kawin tanaman itu kawin. Nah, lalu bagaimana caranya kalau misalnya mangga kita kan sekarang ini banyak orang mengkawinkan mangga, misalnya mangga Indramayu dengan mangga golek atau mangga apa sih itu namanya? Aduh, pokoknya jenis mangga deh dikawinkan. Tapi lalu tanaman itu tidak bisa subur karena dia tidak punya pupuk. Tapi katanya itu pupuknya harus dikasih dulu baru dikawinkan. Jadi maksud saya bagaimana proses pupuknya itu, memasangkan pupuknya itu Pak Haji. Karena kalau proses perkawinannya saya sudah tahu di Cangkok. Kalau pupuknya itu saya belum paham karena pemasangan pupuk itu agak rumit juga. Orang memasang pupuk kalau salah-salah juga bisa loyo tanaman. Makasih Pak Haji, mohon maaf kalau pertanyaannya banyak. Ya. Kalau Ibu, pertanian saya semangat. Ibu, PT BES Siap. itu memproduksi, mendistribusikan beberapa jenis pupuk. Ada yang namanya eco farming, ya kan? Ada yang namanya base farming atau disebut juga pupuk tanaman keras yang dulu pilostroililis. Ada namanya fotosintesa. Ini fotosintesa ini bukan proses terjadinya proses terjadinya perkawinannya ada di daun itu bukan. Ini nama pupuk Bu. Namanya fotosintesa. Untuk namanya apa itu fotosintes. Ya. Untuk apa itu fotosintesis? Tolong Pak Rizal ada nggak? Jadi keluarkan gambar ya Nova. Gambar jenis-jenis pupuk tuh.
ya kan? Foto Ada fotosintesa Baik, ini, Pak supaya Ibu. Ekovalin, kalau bastekovalin itu untuk tanaman keras. Kalau ekovalin untuk tanaman pelawija. Kalau untuk palawija ada, sebentar Bu, saya keluarin gambarnya dulu nih. Ada gambarnya, nanti keluarkan Pak Nova. Oh iya, Nggak ini ada di ada sini? nih. Iya, ada. Tadi ini. Tanaman. Di sini enggak ada, di gambar lain tuh enggak ada di komputernya. Tunggu Pak Ajin mau sedang diambilin langsung pupuknya. Sebentar tunggu. Umi lagi ngambil Oh pupuk. ya. Ya. Mungkin Ibu dokter baru jadi belum tahu jenis-jenisnya. Iya. Oh iya, terima kasih. Kan kalau Bastem Ecovalen itu untuk tanaman Eco-farming. keras. Eco-farming. Jadi eco-farming itu tanaman keras. Kalau eco-farming untuk tanaman pelawija. Eco-farming itu adalah jenis pupuk organik yang di dalamnya juga ada kandungan bakteri-bakterinya, itu untuk semua tanaman. Untuk semua tanaman. Ya, jadi pertama dia untuk dipakai untuk pengolahan lahan, setelah itu dalam tahap-tahap selanjutnya dia bisa disemprotkan kepada tanamannya dan atau disiramkan kepada tanamannya atau semacam biopori dan sebagainya kan. Nah, ada juga batang apa daun? Semprot bisa ke tanaman. disemprotkan ke daunnya, ke batang dan daunnya, ya kan? Karena dia bisa masuk ke tanaman itu melalui batang dan melalui daunnya. Bisa juga disemprotkan ke tanahnya dan kita membuat biopori dan sebagainya, ya kan? Biopori itu tanah itu digali dulu, mungkin ada kotoran hewan sebagainya, pupuk kandang dimasukkan ke lubang itu, terus nanti kita siramkan pakai eco-farming, dia akan bisa menjadi pupuk yang bagus buat nanti dia proses sendiri di dalam tanah itu. Tanah itu dari pupuk itu, eco-farming ini semacam pabrik lah untuk membuat pakan daripada tanaman itu. Dia mengolah. Ya kan? Penyubur ya, penyubur. Penyubur. Ada juga yang namanya fotosintesa yang bisa disemprotkan juga dan dia ini bisa mendorong untuk terjadinya mempercepat berbuah dan sebagainya. Nah, tapi bisa dikombinasikan dengan penggunaan daripada eco-farming. Nah, ada juga yang khusus juga untuk tanaman keras, yaitu pilosteroid. Nah, ini. Bilosteron. Nah, ini semua tanaman ini ya, fotosintesa nih, Bu, ya. Kalau fotosintesa itu semua tanaman. Semua tanaman juga bisa, semua tanaman. Jadi semua tanaman. Ini pupuk organik semua. Ini nih, lihat nih, Bu. Namanya nih. Coba ditunjukkan. Nah, itu ada tulisannya fotosintesa, ya. Ada nggak di HP-nya Ibu? Iya, ada. Fotosintesa. Jadi fotosintesa itu bukan proses yang terjadi di daun daripada tanaman, tapi ini nama pupuknya, Panas matahari, sinar matahari. Nama pupuknya. Nanti Ibu kalau itu ingin lebih memperdalam lagi mengenai pupuk itu, Ibu nanti akan ada, itu akan ada di Pak Haji Masturi, ada di founder yang sudah ditunjukkan itu. Nah, itu namanya satu saset ini beratnya juga 35 gram nih, ya kan? Untuk berapa tanaman, Pak? Oh, banyak ini. Berapa tanaman? Ya. Banyak ini kan untuk kalau ke tanaman padi, dengan 16 saset ini untuk 1 hektar. Oh, 16 saset ini 16 saset itu 16 saset itu untuk 1 hektar. Jadi kalau sistem di PTBS itu ada beli 2 juta dapat 16. Nah, itu. Iya. Cuma 2 juta. Ya kan? Nanti siapa hubungi orang yang mengundang Ibu lah, ya kan? Siapa menghubungi
siapa yang mengundang Ibu minta penjelasannya. Ada bukunya semua, Bu. Ada lengkap, siap. ya kan? Ada bukunya. Tapi kalau nanti pas kalau mau ketemu saya, Ibu di mana, Bu? Ibu siapa nih? Bu Saya Andi. di Depok, Pak. Saya di Ya? Depok. Saya Oh, di ya Depok, sekali-sekali. anak buahnya Oh, di Pak Depok. Zamroni. Pak Zamroni yang Oh, di ya ya, Bandung. minta ditemani Bu Zamroni ke Bekasi tuh, ke Wulansari. Atau mau nanti ketemu saya bisa di Wulansari bisa di Tebet bisa gitu kan. Siap. Ya, kita bisa ngobrol-ngobrol lah. Ya, Ya, bisa biar. ngobrol-ngobrol. Baik, Pak Ya. Haji. Oke, Oke, ada terima yang lain kasih. barangkali? Siap, Ibu Ya, Haja. sama-sama Ibu Andi. Luar biasa, Bu Sehat, Dokter. rezeki berkah, amin ya robbal Amin, alamin. amin, amin, amin. Assalamualaikum. Salam. Oke Pak Haji, ini Ya, ada udah. satu lagi nih dari chat dari Bu Srining. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Bu Haja Srining mau bertanya, untuk perkebunan nanas atau eco farmingnya disiramkan atau disemprotkan dan berapa ukurannya? Ya, jadi untuk nanas itu pun juga nanti kan sama dengan tanaman-tanaman lainnya. Sebelum tanaman itu kan lahannya diolah dulu, ya kan? Diolah jadi nanti tinggal dihitung. Kalau untuk apa namanya satu tube ini kan bisa 10 kali semprot setiap 1000 meter. Jadi 1/10 diambil. Ya ini misalnya dalam satu tube ini kan dalam briketnya itu dibagi 10. Nah 10 itu kan berarti 3 gram. Itu kan 130 gram itu. 3 gram itu lalu kemudian Ibu campurkan dengan 14 liter air, masukkan di dalam satu tangki yang muatnya 14 itu, semprotkan dulu ke tanah yang mau ditanamin itu, mau ditanamin apa namanya nenas, ya kan? Nanti ada tabel Ibu yang dilihat di buku itu untuk nenas itu butuh berapa banyak per hektarnya dan disemprotnya berapa hari sekali dalam per hektarnya itu. Nah sebentar, nanti saya lihat nanas ya. Ini ada dosisnya itu. Nah, ini ada nanas. Aduh, kecil-kecil lagi tulisannya nih. Ada di buku Bu, ada di tabel. Ada kalau Ibu punya buku hijau tentang eco farming, situ ada dilihat itu. Ya, Ibu ya. Dilihat pada tanaman nanas butuh berapa tube per hektar, lalu kemudian disemprotkannya pada tiap hari apa dan sebagainya, hari keberapa setelah panen. Tapi prinsipnya adalah untuk 1000 meter persegi itu semprotkan aja 1/10 daripada satu tube itu, artinya 3 gram lah untuk 1000 meter, ya kan? Nah untuk 1 hektar itu ya satu tube itu bisa disemprot 10 kali, ya, cukup lah 1 hektar itu. Nah nanti biasanya setelah itu disemprot pada hari ke-7, kemudian disemprot pada hari ke-14, ya apa hari ke-20. Nanti ada tabelan itu persisnya, ya. Ada tabel persisnya di situ, Bu. Saya gimana tadi bukunya? Gitu, Bu Ning. Ini sudah hampir jam 10 nih. Nanti orang mau lihat presiden mana yang menang apa segala berarti. Oke Pak Haji, Silakan kalau Pak gitu. Nova. Biarin itu Kalau tidak ada lagi barangkali Kita fokus Closing Pak Haji. statement aja Pak Haji. ya. Closing statement dari Pak Haji silakan. Ya. Closing statement dari Pak Haji. Closing Oh, ya. statement. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi PTBS ini juga memberikan kesempatan kita yang lebih jauh lah, lebih luas dan sebagainya. Kalaupun kita awalnya itu bukan menjadi ahli pertanian, tidak masalah. Tapi yang penting kita mau tekun, belajar dan sebagainya. Di PTBS ini juga akan banyak tersedia tempat untuk kita belajar. Tersedia banyak mentor yang dengan berbagai keahliannya akan memberikan bimbingan kepada kita. Dan kalau kita nanti pada akhirnya bisa menjadi konsultan dari pertanian, itu juga bisa mendorong kita akan lebih banyak belajar
untuk tampil menjadi mentor yang baik juga untuk di bidang-bidang pertanian. Dan yang kedua, saya lihat eco farming ini juga, PTBS ini juga bisa memberikan kesempatan kepada kita tidak hanya berusaha untuk melalui sistem yang ada pada PTBS, tapi pupuknya itu sendiri kita bisa optimalkan untuk memproduksi pada tempat-tempat kita, apakah di halaman kita, di rumah kita, di pekarangan kita, baik pada tanaman sayur maupun tanaman buah. Nah, buah sekarang kan juga lebih pendek, lebih mudah, lebih apa segala. Teknologi sekarang tuh sudah bisa sedemikian rupa. Perkebunan kita tuh bisa terjadi halaman-halaman rumah, di halaman-halaman kita dan sebagainya. Jangan berpikir perkebunan itu kita harus mempunyai luas lahan ratusan hektar. Tapi sekarang kan banyak orang membuat kebun-kebun buah dan sebagainya hanya di pot-pot besar dan sebagainya, sehingga dia bisa mendapatkan buah-buah yang lebih bagus sebagainya dengan kita. Jadi paling tidak PTBS ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyabulkan hobi kita di bidang pertanian dengan menyediakan pupuk-pupuk yang lebih bagus dan sebagainya. Pupuk kita ini adalah pupuk untuk masa depan. Jadi karena itu misi dan visi daripada PTBS ini adalah ingin membangun pertanian berkelanjutan. Dengan eco farming ini juga dia memberikan kepada kita pupuk organik yang bisa dalam jangka panjang bisa merestrukturisasi tanah-tanah kita yang sudah rusak dan sebagainya. Dan satu hal lagi yang saya ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ada banyak lahan-lahan tambang yang sekarang yang sudah rusak karena memang diolah oleh tambang. Nah, tentu Indonesia nanti, apalagi sekarang Prabowo pun juga ada ahli pertanian sebenarnya. Tentu itu kan tanah-tanah kita harus ditanam kembali, harus direboisasi. Di mana kita dapat pupuknya itu? Nah, kita bisa membuat pupuk itu sendiri dengan kita dengan eco farming kita bisa merubah pupuk kandang itu menjadi pupuk yang baik yang bisa nanti kita sodorkan kepada perkebunan, pertambangan sebagainya untuk untuk memperbaiki lahan-lahan kita yang rusak oleh karena kita menggali tambang dari hasil bumi. Itu barangkali yang saran dan pandangan saya mengenai pupuk organik yang luar biasa yang kita diberikan semacam anugerah juga untuk kita berada dalam lingkungan PTBS yang memiliki pupuk organik super ajaib ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Haji atas closing statement-nya yang sudah diberikan oleh Pak Haji ini. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya barangkali ada tambahan dari founder dan co-founder untuk seminar malam ini. Silakan Abi atau Umi.